Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa dan berkumpul kembali di pagi hari ini tepat di hari Jumat yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Begitupun karunia-karunia Allah yang terus diberikan kepada kita dan memudahkan kita dalam menuntut ilmu syar'i khususnya mempelajari bahasa Arab atau ilmu nahwu ini. Baik, teman-teman semua, selain kita bersyukur, maka tentunya tak lupa selawat, beriring salam, selalu senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita masih berada di mustaqat atau isim-isim mustaq yang dia muncul dari kata asal sebelumnya, bentuk dari derivasi kata, pecahan-pecahan kata, kata dasar. Nah, itulah dari isim mustaq definisinya atau penjelasan sedikit lagi mudahnya. Dan dia totalnya ada 6, di mana isim mustaq yang di total 6 ini dia beramal dengan amalannya, yakni amalan fi'il. Ada yang beramal amalan fi'il ma'lum, ada yang beramal amalan fi'il majhul. Yang beramal amalan fi'il majhul itu seperti isim maf'ul. Sekarang kita akan masuk ke yang keenam, yakni ismut tafdil. Isim tafdil ini adalah isim yang bisa juga dia beramal amalan fi'il, dan bentuk dari tafdil ini fi'ilnya digunakan di dalam uslub ta'ajub. Beberapa hari pertemuan sebelumnya itu kan kita sudah membahas uslub ta'ajub itu dengan susunannya mata ajubiyah, dan di antara susunannya itu kan menggunakan apa? Uslubnya af'ala gitu ya. Nah, af'ala itu kan merupakan sigat dari tafdil, tapi dibahasakan sebagai fi'lun madin. Dan di sana kita dapati pula, walaupun dia fi'il madi dan kemudian fa'ilnya adalah domir mustatir huwa, domir mustatir huwanya bukan jawazan, melainkan wujuban. Ya, luar biasa. Padahal kalau domirnya mustatir huwa, ya berarti jawazan dong. Nah, tetapi pada fi'il ta'ajjub yang bentuknya tafdil yakni wazan af'ala begitu, maka nanti bukan jawazan huwanya melainkan wujuban. Wujuban dia nanti ya'udu ala ma, kembali kepada ma sebagai mubtada. Kemudian jumlah af'ala dengan maf'ulnya isim yang nasab begitu, al muta'ajjabnya wa ta'ajjab minhunya begitu ya. Maka fi mahali raf'in sebagai khobarnya ma. Nah, itulah rincian daripada uslub ta'ajjub. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat ismu tafdil di sini. Apa definisi dari ismu tafdil? Sama seperti isim-isim mustaq lainnya dikatakan dia adalah ismun mushtaqun. Tapi di sini minal fi'li sama saja. Semuanya pun juga isim mushtaq minal fi'li. Baik ya. Isim yang dipecah dari fi'il masukun ala wazni af'al. Nah, ini isim masukun dia dibentuk ala wazni af'al di atas wazan atau di atas timbangan af'al. Untuk apa? Untuk muzakarnya. Nah, ya, untuk muzakarnya. Nah, ini untuk muzakarnya. Kalau untuk muzakarnya adalah af'ala wazannya. Wa fu'la lil muannasi, dan fu'la, wazan fu'la ini juga tafdil tapi diperuntukkan untuk yang gender muannas. Ya, isim tafdil ini ya dulu ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma 'ala al-akhar fi tilka as-sifati.
Nah, menunjukkan atas bahwasannya ada dua sesuatu yang keduanya itu istaroka, berserikat, fi sifatin di dalam sifat. Nah, ya. Ada dua hal yang dia berserikat di dalam sifat, namun salah satunya itu ada yang lebih unggul, wazada, lebih. Nah, ya. Wazada ahaduhuma ala akhar. Fitil sifat. Pada sifat yang dia itu sedang berserikat. Nah, ya. Jadi mengunggulkan ya satu dari dua. Nah, syurutu siyaghah af'al at-tafdil ayakuna syarat ya siap bentuk dari fiil tafdil yang pertama nantinya dia akan dikatakan sebagai fiil madian nih laisa fi'lan mudhari'an. Makanya kalau kita mengirab fiil ta'ajjub yang wazannya tafdil af'ala begitu kita katakan dia adalah fi'lun madin. Kalau di uslub ta'ajjub kan bentuk tafdil kita gunakan di fiilnya, fiil ta'ajjub itu. Nah, ya, ma ajmala as-sama'a. Nah, ma ajmala as-sama'a. Ajmala itu adalah tafdil bentuknya karena berada di atas wazan af'ala. Namun ketika kita mengirobnya nanti bisa di merujah kembali pembahasan uslub ta'ajjub. Ketika kita mengirob ajmala, kita katakan dia adalah fi'lun madin. Namanya fi'lun madin. Nah, ini syarat ya si fi'il tafdil. Nah, ya, si tafdil itu beramal dia nih. Ya, yakni madi ya. Yang pertama syaratnya madi laisa fi'lan mudhari'an. Dia bukan fi'il mudhari' wala amron bukan juga fi'il amr. Fala yasihu mithla. Nggak bisa kita katakan ikra fala yasih. Nah, ya. Yang kedua adalah sulasian dia tiga. Nah, ya tiga huruf gitu sulasian. Laisa akthar min thalathati ahruf. Nah, ya. Tidak bisa dia lebih dari tiga huruf. Fala yasihu mithlah dan tidak bisa nih contohnya seperti irtafa'a ustumila meskipun sama-sama fi'il madi. Apakah bisa jadi tafdil? Enggak. Yang ketiga adalah ghaira dalin ala aibin au launin. Nah, ya. Tidak menunjukkan kepada aib atau laun. Nah, ya. Nanti kalau menunjukkan aib sama laun jadinya apa? Sifat musyabahah nanti ya. Yang udah kita bahas pertemuan kemarin tuh pas. Fala yathihu mithlu. Nggak bisa nih kita katakan araj atau arija. Ini fiilnya nih. Hawila, khodro, sofiro. Ya atau khodiro, sofiro. Enggak gitu. Kemudian yang keempat adalah musbatan. Musbatan ay laisa manfiyan. Naam. Nah, fala yasihu mithla ma'arifa ma'alima nggak bisa. Makanya kalau dalam uslub ta'ajub itu ma-nya di sana bukanlah manafiyah ya, karena dia masih musbat, masih positif, ma-nya mata ajubiyah. Itu mata ajubiyah itu isim, beda sama manafiyah. Itu ya. Yang kelima taman, taman, namanya taman di sini dia fiil yang tam, fiil yang tam. Jadi fiil itu ada yang tam, ada yang nakis. Gitu. Kalau dikatakan di sini dia tam, maka dia bukanlah fiil nakis, laisa fi'lan naqisan. Fala yasihu mithla kana wa akhwatiha. Nah, fiil nakis itu contohnya seperti apa? Ya, seperti kana dan saudarinya itu. Yang keenam, qabilan litafawuti biziyadati awi nuqsan. Nah, ya, dia bisa menerima tafawut. Nah, yaitu maksudnya adalah yakbalu at-tadarruj. Yaqbalu at-tadarruj. Tahapan. Dia menerima apa? Suatu proses. Tahapan. Nah, ini berarti ada proses di sana. Fala yasihu mithla. ah, Tidak bisa dikatakan dengan fiil mata. Meninggal. Gitu ya. Fana atau halaka binasa. Yang ketujuh. Mabniyan lil ma'lum. Ya, mabniyan lil ma'lum berarti dia maklum nih, maklum, aktif gitu ya. Ai laisa mabniyan lil majhul. Maka nggak bisa kita katakan urifa atau alima. Mutasarrif, iya dia mutasarrif. Maka keluar darinya fiil-fiil jamid. Fiil jamid itu seperti apa fiil jamid? Asa, laisa, bisa. Dia ini jamid nih ya. Kita udah pernah bahas. Asa, bisa ini kan di uslub
uslubul madah wa dzam. Begitu. Uslubul madah wa dzam. Berikutnya, amalu ismi tafdil. Nah, ini amalan isim tafdil. Yang pertama, ismu tafdil la yansibu maf'ulan bihi mutlaqan. Nah, isim tafdil itu ya, dia tidak menasabkan maf'ul bih secara mutlak. Innama yarfa'u dhamiran mustatiran. Tiada lain, dia merofa domir, ya, dia merofa domir mustatir. Begitu. Ya, ini amalan yang pertama. Misla Muhammadun. Nah, ini nanti beda ya kalau di ta'ajub ya. Nah, jadi jangan disangkut pautkan dengan ta'ajub. Begitu. Ya, jangan disangkutkan di ta'ajub. Kalau ta'ajub itu dia memang menasobkan si maf'ul bih. Kan ma ajmala as-sama'a. Begitu. Ya. Nah, karena itu bagian dari uslub ta'ajub. Sudah ada rukun-rukunnya tersendiri. Di sini kita lihat contoh Muhammadun aksaru min Zaidin. Muhammad lebih pendek dari Zaid. Ya. Nah, di sini isim tafdilnya adalah aksaru. Ya. Dia merofa fa'il dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi huwa. Alladzi ya'udu ala Muhammad yang huwa di situ kembali kepada Muhammad sebelumnya. Muhammad lebih pendek. Siapa yang lebih pendek? Dia. Dia siapa? Dia Muhammad. Misal contoh lagi Fatimatu akbaru min sal min Salma. Nah, ya. Loh, tadi katanya wazan untuk muannas itu kibro. Kenapa nggak pakai kibro? Dia berada di atas wazan fu'al. Tidak mesti dan tidak harus. Tidak mesti dan tidak harus begitu ya. Jadi bisa juga menggunakan yang muzakkarnya akbar. Meskipun dia merofa fa'il yang muannas. Nah, rofa'a fa'ilan wa huwa ad-dhamir al-mustatir hiya alladhi ya'udu ala Fatimah karena Fatimah adalah muannas. Yang kedua syaratnya adalah qad ya'malu ismu tafdil, terkadang isim tafdil ini ya beramal wa yarfa'u isman zahiran dan dia bisa merofa isim zahir. Wa dzalika idza tawaffara fihi asyurutu at-taliyah dan tentunya demikian ini apabila syarat berikut itu terpenuhi padanya. Yang pertama syaratnya adalah idza sahah ayyaqa'a fi'lun. Nah, ya, jika bisa fi'il ya diletakkan begitu, dia terletak di maknahu dengan maknanya. Nanti kita akan lihat contohnya atau penjelasannya. Yang kedua, wasubiqa binafin au istifhamin au nahyin. Dia didahului dengan penafian atau istifham atau nahyin, larangan gitu ya. Yang ketiga, wa ayyakuna al-marfu'u al-fa'ilu mufaddalan ala nafsihi bi'tibaraini. Ya, ayyakuna al-marfu' yang dirofaknya itu yakni si fa'ilnya itu yang mufaddola dia. Mufaddola ala nafsihi, mengunggulkan di atas dirinya. Bi'tibarain, mengunggulkan atas dirinya. Bi'tibarain dengan adanya dua ungkapan. Ya, seperti tadi tuh. Ya, karena itu bagian dari definisi dari isim tafdil kan. Nah, contoh seperti ini. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini Zaidin. Taudih penjelasan. Isim tafdil yang mana di sini? Ahsana. Ya, ahsana dia merofa fa'il yang zahir wa huwa al-kuhlu. Li'annahu tawafarat fil jumlati asyurut as-salasah. Karena telah terpenuhi tiga syarat ya di dalam ahsana ini tentunya di dalam rangkaian kalimat ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi dan seterusnya seterusnya. Yang pertama
Yasihu ayyaqa'a fi'lun bimakna ahsana. Bisa diletakkan fi'il yang semakna dengan ahsana, yakni yahsunu al-qawlu. Yahsunu, kan ini fi'ilnya nih. Butuh fa'il, bisa. Pas. Kemudian yang kedua, subiko, bukan subako. Subiko. Subiko didahului dengan nafiin. Dan tadi kan kalau nggak didahului nafi ya didahului nahi. Kalau nggak didahului nahi ya didahului istifham. Di sini didahului nafi. Ma, ya kan? Nah, ya kalimatnya. Kemudian yang ketiga wal fa'ilu. Nah, fa'ilnya adalah al-kuhlu. Al-kuhlu. Al-kuhlu ini adalah mufaddalun, dia diunggulkan. Dia mengunggulkan ala nafsi atas dirinya bi'tibarain. Nah, ya. Dengan dua ungkapan. Wahuma mufaddalun wa mufaddalun alaih. Ya, dan keduanya mufaddalun diunggulkan dan satunya diunggulkan atasnya begitu ya karena kan ini sedang mengunggulkan suatu minhu fi aini zaidin begitu minhu fi aini zaidin darinya gitu pada mata Zaid. Ya. Contoh lagi ma raaitu ardan ajwada fiha al-qamhu nih jelas ya. Fa'ilnya ajwada fi ardi misra ya. Atau اسم تفضيل أجواد رفع فاعلا ظاهرا وهو القمح لأنه توفرت في الجملة الشروط الثلاثة وهي يصلح أن يحل محله فعل نعم فتقول مثلا يجود nah ini bisa fi'il yang semakna kita taruh dengan ajwad yajudu al-qamhu fi ardi misra yang kedua tentunya adalah subiqa dia didahului dengan penafian ma itu ada ma-nya nih ya. Yang ketiga fa'ilnya adalah qamhu ini mufaddalun ala nafsihi bi'atibarain. Annahu mufaddalun wa mufaddalun alaihi. Fal qamhu di sini bi'atibarihi mazru'an. Ya. Dengan ungkapannya begini, mazru'an fi ardi Misra. Ajwad ya, ajwada min nafsihi bi'atibarihi mazru'an fi ardin ukhra pada tanah yang lain, di tanah-tanah yang lain. Gitu. Al-misala, contoh lagi, banyak banget contohnya ya. Coba silakan ada yang mau baca. Aqra'ta, ini dahulu istifham ini. Aqra'ta kitaban a'zama bihi al-ajru a'zama tafdil. Al-ajrunya fa'ilnya a'zama. Karena ada minhu berarti ada yang diunggulkan mufaddal. Udah terpenuhilah syaratnya tadi kan? Atau di rafa'a ismu tafdil ya kan? Rafa'a ismu tafdil fa'ilan. Isim tafdil merofa' fa'il zahir. Bahwa al-ajru. Nah, yang pertama syarat terpenuhinya adalah yasihu ayaqa'a fi'lun bimakna a'zama. Begitu. Ya. Ini fi'ilnya nih ya'zumu bisa agungnya pahala begitu ya. Yang kedua adalah didahului isim tafdil itu didahului subiqa ismu tafdil bistifhamin wahiyal hamzah. Yang ketiga fa'il yang al-ajru kan mufaddalun ala nafsihi bi'tibarain. Salisan, nah ini yang ketiga, dia bisa menasab ya. Fi'il tafdil ini bisa menasab. Nah, menasabnya di sini menasab tamyiz. Nah, ya, menasab apa? Menasab tamyiz. Jadi kalau kalau ada isim nakiroh begitu terletak setelah isim tafdil, ya dia nasab sebagai tamyiz. Zaidun aksaru, apanya yang banyak? Ilman, ilmunya. Gitu. Ilmunya, ilman di sini adalah tamyiz. Gitu ya. Nah, tu'rabu tamyizan mansuban wa huwa fa'ilun fil ma'na. Jadi begini detailnya ya. Dia memang tamyiz dalam lafaz, oleh sebab itu dia dinasab. Tapi secara makna dia adalah fa'il. Karena takdirnya Muhammadun kathura ilmuhu begitu ya.
Nah, ini salah satu jenis tamyiz ya kan. I'rab isim yang terletak setelah isim tafdil. Nah, ya. I'rabu al-ismi al-waqi'i ba'da ismi tafdil. Lismi ba'da ismi tafdil halatani. Bagi isim yang terletak setelah isim tafdil itu punya dua keadaan. Keadaan yang pertama ayyakuna al-ismu ba'da ismi tafdil ma'rifah. Nah, isim tafdil yang terletak afwan, isim yang terletak setelah isim tafdil itu bentuknya ma'rifat. Maka tentunya dia nanti di i'rab sebagai apa? Mudhaf ilaihi secara mutlak. Contoh, huwa aqrabul asdiqai. Tuh. Mudhaf ilaih itu isim ma'rifat yang terletak isim tafdil. Beda kalau yang terletaknya adalah isim ya, kalau yang terletak setelah isim tafdil adalah isim nakirah itu beda nantinya. Nah, ya. Qala ta'ala wa latajidannahum ahrasan nasi. Nah, nasi dia ma'rifat terletak setelah ahrasa yang sighah tafdil. Nah, ya. Keadaan yang kedua ayyakunal ismu ba'da ismi tafdil nakiratan. Maka ini terbagi menjadi dua nanti. Jadi apa isim nakirah yang terletak setelah isim tafdil nih? Nah, yang pertama antakuna an nakiratu munfasilatan an ismi tafdil. Dia terpisah dari isim tafdil ya. Nakirah di sini dia terpisah dari isim tafdil. Ayyufsilu bainahuma fasilun. Nah, ya. Nah, di di antara keduanya ada pemisah yang memisahkan. Ya, ada pemisah yang memisahkan antar keduanya antara si isim tafdil dengan isim nakirah yang terletak setelahnya. Maka nantinya dia di i'rab secara mutlak sebagai tamyiz. Begini contohnya, wa aktsaru at-tulab nasyatan. Nah, ya. Nah, ini kan ada pemisah antara isim tafdil dengan isim nakirah. Apa pemisahnya? Nih, isim ma'rifat. Maka nanti yang nakirahnya nasab dia sebagai tamyiz karena tamyiz nasab. Wa ahsanuhum khuluqan. Khuluqan dia isim nakirah. Nah, dipisah ketika bertemu dengan ahsanu isim tafdilnya. Siapa yang memisahkan domir hum di sini? Maka nasyatan dan khuluqan di sana dia di i'rab tu'rabu tamyizan sebagai tamyiz. Ya, tentunya mansub. Yang kedua antakuna an-nakiratu muttasilah. Nah, ini kalau bersambung. Ini kalau bersambung nih. Hai ta'ti ba'dahu mubasyaratan. Nah, si isim nakirahnya datang setelah isim tafdil secara langsung. Falaha i'rabani, maka dia punya dua i'rab. I'rab yang pertama dia sebagai mudhaf ilaih, ya, bisa. Naam, begitu. Idza kana at-tamyizu min jinsil mufaddal. Nah, apabila tamyiznya itu dari jenis yang diunggulkannya. Contoh begini, as-sayyaratu afdalu wasilatin afdalu wasilatin li muwasalati. Mobil adalah sarana terbaik. Nah, ya, lil muwasalat. Taudih, fahuna min baini jami'i wasailil muwasalah. Maka di sini dari antara keseluruhan wasail, ya namanya wasilah begitu, antara muwasalati, yakni kendaraan-kendaraan itu adalah as-sayyarah. Kanat afdolaha, yang dia itu afdolaha, yang utamanya. Fanu'ribu maka kita i'rab kalimat wasilah, kita i'rab kata wasilah di situ sebagai apa? Mudhaf ilaihi majrur bil kasrah az-zahirah ala akhirih. I'rab yang kedua tamyiz ya. Tapi fi halatin lam yakun min jinsil mufaddal ya, pada keadaan yang dia itu tidak dari jenis mufaddalnya. Al-mithalu contoh Malikun afsahu lahjatan. Nah, ya. Ah. Malik raja itu fasih, paling fasih. Apanya? Lahjah, dialeknya. Iya, ya. Nah, taudih penjelasan nu'ribu kalimat lahjah annaha tamyiz sama dia tamyiz tentunya bil fathah dengan fathah zahirah ala akhirih li'anna tamyiz lam yakun min jinsil mufaddal. Nah, barakallahu fikum. Selesai pembahasan kita membahas keseluruhan mustaqat yang ditutup dengan pembahasan ismu tafdil yang beramal amalan fi'il. Nah, ini adalah ringkasan mulakhas
i'malu ya mustaqat keseluruhan. Mulai dari pertama yang kita bahas masdar dan isim fa'il. Nah, boleh kalau ada yang mau baca agar kita bisa teraktifkan kembali ingatan kita. Nah, silakan dibaca boleh ketentuannya aja. Contoh-contohnya nggak usah. Ada? Yang mana Ustaz? Mulakhosu Ya. ya Ustaz. Iya, betul. Nah, mulakhasu i'malu al-masdar atau Mulakhosu mali. mulakhosu i'malil masdari wasmil fa'il. Hmm. Halatu i'malil masdari amala fi'li. Idza kana mujarradan min al wal idhafah. Al-misal amrun bima'rufin sadaqatun wa i'ta'un faqiron kisaan sadaqatun. Ya. Asani idza kana al-masdaru mudhafan. Al-misal misla a'jabani ta'allumuka al-qira'ata wal kitabata. Ya. As-salisah idza kana al-masdaru muhalla bi'al. Al-misal qawlihi ta'ala la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Ya, Min al-mithal syurut qauluhu harusnya nih. oh Qauluhu. qawlihi. Oh Nah, no. ini keadaan amalan masdar yang dimana masdar beramal amalan fiilnya itu. Yang pertama kalau kosong dari al dan idofah dia bisa. Kemudian yang kedua kalau masdar itu dia sebagai mudhaf. Kemudian yang ketiga kalau dia muhalla bi al. Namanya ada alnya begitu. Nah, di antara syarat amalan masdar dengan amalan fiilnya ini ada berapa nih? Ya, dua. Namanya yanuba an fi'lihi dia mengganti fiilnya. Namanya dan yang kedua adalah yasih hululul fi'li al-madi awil mudhari mashuban bi'an aw ma'al masdariyataini mahalal masdar. Kemudian di sini ada isim fa'il ya yang beramal. Isim fa'il yang beramal dengan amalannya muqtarinan bi'al bergandengan dengan al atau datang dalam keadaan nakirah yang bertanwin gitu ya. Kalau dia bergandengan dengan al maka dia beramal tanpa syarat. Tetapi kalau dia datang dengan keadaan nakirah kemudian bertanwin begitu maka dia beramal amalan fiilnya dengan syarat. Yang pertama harus menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Yang kedua tentunya dia diawali oleh mubtada. Berarti si isim fa'ilah menjadi khobar begitu. Kemudian diawali oleh penafian atau istifham atau dia menjadi naat namanya karena harus didahului mausuf atau man'ut gitu ya. Nah, atau didahului sahibul hal berarti si isim fa'ilah menjadi hal. Nah, ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, di sini ada mulakhas isim maf'ul dan sifat musyabahah. Boleh dibaca lagi? Mulakhosus ismil maf'uli was sifatil musyabbahah. Ya. Syurutu i'mal ismil maf'uli ay ya'tiya ismul maf'uli muqtarinan bi'al aw ya'tiya nakiratan munawwanatan. Al-awwal ay awalan idza kana ismul maf'uli muqtarinan bi'al ya'malu bila syurutin. Misla mislu ini Ustaz ya. Misla al-muallamul mahbubu Mithlu, ya, mithlu syarhuhu boleh, mithlu najihu. juga boleh. Mislu. Boleh, mithlu, mithla juga boleh sebetulnya. Nah, al-muallimu, al-mahbubu, syarhuhu najihun. Namanya al-muallim. Al-muallimul mahbubu syarhuhu najihun. Ya. Sanian an yatiya mujarradan min al wa ya'malu amala fi'lihi bi syartain an yadulla 'alal hali awil istiqbali. Eh,
Ayasbiqahu nafyun au mubtada'un au istifhamun au mausufun au sahibal hal. Ayasbiqahu nafyun Sahih mithla au nam sahib hal. au sahibul Hal. hali. Ya, Nam. tuf semua tuh kan rofa semua. Baik, nah ini intinya isim maf'ul itu dia beramal amalan fiil yang majhul. Ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan dibaca pribadi. Siaghah mubalaghah kemudian dengan isim tafdil yang baru saja kita bahas. Nah, di sini ada tadrib. Mungkin tadrib ini bisa kita praktekkan sebelum masuk ke pembahasan mafatihul i'rab. Mafatihul i'rab ini adalah pembahasan tambahan saja. Dan kunci-kunci dalam meng'irab agar lebih mudah nantinya kita meng'irab kata di dalam kalimat. Kalau kita jumpai ketika membaca ya kalam-kalam Arab, kalau membaca Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Khairan Ustaz. Baik.